Kita sering capek. Bukan capek badan, tapi capek yang susah dijelaskan. Capek yang muncul bahkan saat hari terlihat biasa saja. Tidak ada musibah besar, tidak ada konflik dramatis, tidak ada kelelahan fisik yang layak dijadikan alasan. Tapi tetap saja berat. Kita bangun pagi, menjalani rutinitas, melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Dan di tengah semua itu, ada satu kalimat yang sering muncul di kepala kita. Ya sudah, mungkin memang sudah takdir. Kalimat itu terdengar dewasa, terdengar tenang, bahkan terdengar bijak. Dan jujur saja, kalimat itu menenangkan. Ia seperti kursi empuk untuk duduk sebentar, seperti selimut tipis saat hati dingin, seperti izin untuk berhenti bertanya. Kadang kita mengucapkannya pelan, kadang hanya di dalam kepala, kadang sambil tersenyum kecil, seolah kita sudah menerima hidup apa adanya. Padahal, kita tidak benar-benar menerima, kita hanya lelah. Ada perbedaan tipis antara menerima dan berhenti berusaha. Dan seringkali kita sendiri tidak tahu kita sedang berada di yang mana. Hidup kita tidak buruk, tapi juga tidak bergerak kemana-mana. Dan di titik itu, kata takdir jadi jawaban paling aman. Saat sesuatu tidak berjalan, kita bilang, memang belum jalannya. Saat kita menunda, kita bilang, nanti juga kalau waktunya tiba. Saat kita tidak mencoba lagi, kita bilang, mungkin bukan rezeki kita. Semua terdengar masuk akal. Tidak ada yang salah secara kata. Tidak ada yang terasa berdosa. Tapi anehnya, setelah mengucapkan itu semua, kita justru semakin capek. Bukan karena hidup menekan, tapi karena ada sesuatu di dalam diri kita yang tahu kita sedang menghindar. Kita menghindar dari usaha kecil yang seharusnya bisa kita lakukan. Kita menghindar dari langkah pendek yang sebenarnya masih mungkin. Kita menghindar dari rasa tidak nyaman yang muncul saat mencoba lagi. Dan setiap kali rasa itu datang, kita kembali ke kalimat yang sama. Sudah takdir. Kalimat itu seperti pintu darurat. Sekali dibuka, semua pertanyaan berhenti. Tidak perlu menjelaskan apapun. Tidak perlu menghadapi rasa malas, takut, atau ragu. Tapi di balik ketenangan semu itu, ada suara kecil yang terus mengetuk. Bukan suara marah, bukan suara menuduh, hanya suara pelan yang bertanya, benarkah ini takdir? Atau kita hanya sedang lelah untuk berusaha? Kita belum berani menjawabnya. Selamat datang di Lamtama Mardongan. Jika bagian ini terasa dekat dengan hidupmu, silakan beri like, tinggalkan komentar, dan subscribe. Bukan karena kita punya jawaban, tapi karena kita sedang belajar jujur. Ketika takdir menjadi tempat bersembunyi. Ada satu kalimat yang sering kita ucapkan. Bukan dengan suara keras, tapi di dalam kepala. Ya sudah, mungkin memang takdirnya begitu. Kalimat itu terdengar pasrah, terdengar dewasa, bahkan terdengar religius. Tapi kalau kita jujur sedikit saja, kadang kalimat itu bukan bentuk penerimaan, melainkan tempat bersembunyi yang paling nyaman. Karena dengan menyebut takdir, kita tidak perlu menjelaskan kenapa kita berhenti mencoba. Kita tidak perlu menghadapi rasa malas, tidak perlu berhadapan dengan takut gagal, tidak perlu menanggung malu karena usaha kita ternyata setengah-setengah. Takdir lalu berubah fungsi, bukan lagi sebagai penguat jiwa, tapi sebagai tameng. Kita mulai menggunakannya pelan-pelan. Saat lamaran kerja tidak kita kirim,
kita bilang kalau rezeki pasti datang sendiri. Saat hubungan renggang tapi kita diam saja, kita bilang kalau jodoh tidak akan kemana. Saat mimpi lama mulai berdebu, kita menenangkan diri. Mungkin memang bukan jalan hidupku. Dan anehnya, kalimat-kalimat itu selalu terasa masuk akal. Karena takdir tidak pernah bisa dibantah. Ia terlalu besar untuk dilawan dan terlalu sakral untuk dipertanyakan. Di titik ini kita jarang sadar bahwa yang benar-benar berhenti bukan keadaan, tapi kemauan kita sendiri. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita lelah sebelum benar-benar berjalan. Ada capek yang tidak berasal dari kerja keras, melainkan dari terlalu lama menunda. Menunda berubah, menunda mencoba, menunda jujur pada diri sendiri. Dan penundaan itu menyamar rapi dengan nama ikhlas. Padahal ikhlas seharusnya datang setelah usaha, bukan sebelum apa-apa dilakukan. Disinilah kebingungan itu muncul. Kita merasa capek, padahal tidak kemana-mana. Capek karena setiap hari kita harus meyakinkan diri sendiri bahwa diam ini adalah pilihan bijak, bukan bentuk menyerah. Capek karena batin kita tahu ada jarak antara apa yang bisa kita lakukan dan apa yang akhirnya kita pilih untuk tidak lakukan. Dan jarak itu harus kita tutupi dengan alasan yang terdengar mulia. Takdir lalu kita jadikan kata penutup, agar tidak ada pertanyaan lanjutan, agar tidak ada tuntutan dari diri sendiri. Padahal kalau kita diam sebentar, tanpa membela diri, tanpa mencari pembenaran, kita tahu, di balik kata sudah takdir, sering ada kalimat lain yang tidak berani kita ucapkan. Aku sebenarnya bisa mencoba, tapi aku memilih tidak. Dan menyadari itu lebih melelahkan daripada bekerja keras. Karena di titik ini, kita tidak sedang melawan dunia, kita sedang berhadapan dengan diri sendiri. Dan pertemuan itu tidak pernah ringan. Antara usaha dan penyerahan yang terlalu cepat, ada satu titik yang sering kita lewati tanpa sadar. Titik di mana usaha belum benar-benar selesai, tapi kita sudah lebih dulu menyerah dengan alasan menyerahkan semuanya pada Tuhan. Di titik ini, niat dan kemalasan berdiri sangat berdekatan, sulit dibedakan, bahkan oleh kita sendiri. Kita berkata, yang penting sudah niat. Padahal niat itu belum pernah benar-benar diuji oleh lelah. Kita berkata, sudah dicoba. Padahal yang kita lakukan baru sebatas rencana, belum sampai pada pengorbanan. Dan ketika hasil tidak datang, kita menutup percakapan batin itu dengan satu kalimat aman. Ya sudah, mungkin bukan takdirnya. Kalimat ini terdengar tenang, tapi di dalamnya sering ada konflik yang belum selesai. Karena jauh di dalam diri, kita tahu usaha kita tidak sepenuh itu. Kita tahu ada versi diri kita yang bisa mencoba lebih lama, lebih jujur, lebih serius. Namun versi itu kita abaikan karena terlalu melelahkan untuk dihidupi. Disinilah capek itu lahir. Bukan capek karena gagal, melainkan capek karena hidup setengah-setengah. Setiap hari kita membawa dua suara. Satu suara berkata, "Sudah cukup, jangan memaksa." Suara lain berbisik pelan, "Kamu belum benar-benar berusaha." Dan dua suara ini bertabrakan tanpa pernah kita damaikan. Stoik pernah berbicara tentang hal sederhana. Ada hal yang berada dalam kendali kita, dan ada yang tidak. Masalahnya,
Kita sering terlalu cepat memindahkan sesuatu dari wilayah yang bisa kita upayakan ke wilayah yang di luar kendali. Bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak sanggup menanggung prosesnya. Kita lupa bahwa menerima takdir tidak berarti berhenti bergerak. Penerimaan sejati justru datang setelah kita tahu kita sudah memberikan bagian kita dengan utuh. Kalau belum sampai di sana, yang ada bukan penerimaan, melainkan pelarian yang dibungkus keyakinan. Dan batin kita tahu itu. Itulah sebabnya kita gelisah. Itulah sebabnya kita mudah lelah. Karena setiap kali kita berkata pasrah, tapi hati belum rela, tubuh menyimpan ketegangan yang tidak kelihatan. Capek yang tidak bisa tidur. Capek yang tidak bisa dijelaskan. Capek yang muncul bahkan saat hari terasa kosong. Mungkin bukan hidup yang terlalu berat. Mungkin kita hanya terlalu lama berdiri antara mencoba dan menyerah, tanpa benar-benar memilih. Dan berada di tengah-tengah itu adalah posisi yang paling menguras tenaga. Takdir yang dijadikan alasan untuk berhenti. Ada satu kebiasaan halus yang sering kita pelihara tanpa sadar. Kita menggunakan kata takdir sebagai penutup percakapan, bukan sebagai ruang penerimaan. Kita mengucapkannya bukan setelah berjuang, tetapi justru sebelum rasa lelah itu benar-benar layak disebut lelah. Sudah takdirnya begitu. Kita bilang, kalimat itu terdengar dewasa, terdengar religius, terdengar tenang. Padahal, seringkali itu hanyalah cara paling sopan untuk berkata, kita tidak ingin melanjutkan. Di titik ini, takdir bukan lagi pengingat keterbatasan manusia, melainkan tameng agar kita tidak perlu menanggung rasa gagal. Karena gagal itu berat, lebih berat lagi kalau kita harus mengakui bahwa kita berhenti terlalu cepat. Kita lebih mudah menerima takdir daripada menerima kenyataan bahwa kita takut mencoba sekali lagi. Takut ditertawakan. Takut berharap. Takut kecewa lebih dalam. Maka, kita bersembunyi di balik bahasa yang rapi. Kita bilang pada diri sendiri, Tuhan pasti punya rencana lain. Dan mungkin itu benar. Tapi pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menyelesaikan bagian yang menjadi tanggung jawab kita? Stoik tidak pernah mengajarkan untuk melawan kenyataan, tapi mereka juga tidak mengajarkan untuk menyerah sebelum waktunya. Ada perbedaan tipis antara menerima apa yang tidak bisa kita ubah dan menghindari apa yang seharusnya masih bisa kita usahakan. Dan perbedaan itu terasa di batin. Saat kita benar-benar menerima takdir, ada kelegaan.
ada keheningan yang jujur. Tapi saat kita menggunakan takdir sebagai alasan, yang muncul justru capek yang tidak selesai. Hati tetap gelisah. Pikiran terus kembali ke seandainya. Kita pura-pura ikhlas, tapi masih sering menoleh ke belakang. Disitulah letak kelelahan itu. Bukan karena hidup terlalu kejam, melainkan karena kita tidak jujur tentang titik di mana kita berhenti. Kita ingin damai tanpa harus menghadapi rasa takut kita sendiri. Dan selama itu belum diakui, kata takdir tidak pernah benar-benar menenangkan. Ia hanya menunda luka, bukan menyembuhkannya. Ketakutan yang tidak kita akui. Ada satu perasaan yang jarang kita sebut dengan jujur saat kita berbicara tentang takdir. Takut. Bukan takut gagal saja, tapi takut mengetahui bahwa kita sebenarnya mampu lebih dari ini. Karena kalau ternyata kita mampu, berarti selama ini kitalah yang memilih berhenti. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada menyalahkan keadaan. Kita sering mengira yang membuat kita malas adalah kurangnya semangat. Padahal seringkali yang membuat kita diam adalah ketakutan untuk bertanggung jawab penuh atas hidup kita sendiri. Takut kalau usaha kita benar-benar serius, lalu tetap tidak berhasil. Takut kalau kita sudah memberi segalanya, namun hasilnya tetap tidak berubah. Karena kalau itu terjadi, tidak ada lagi tempat bersembunyi. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi kata seandainya. Maka kita menahan diri, setengah usaha, setengah niat, setengah hadir. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita sedang melindungi diri dari rasa sakit yang kita bayangkan. Masalahnya, hidup setengah-setengah itu melelahkan. Kita bangun dengan rasa bersalah samar, tidur dengan pikiran yang belum selesai. Hari berjalan, tapi tidak pernah benar-benar sampai kemana-mana. Capek itu bukan datang dari beban hidup, melainkan dari konflik batin yang terus kita pelihara. Stoik tidak menyuruh kita berani tanpa takut. Mereka tahu, takut itu manusiawi. Yang mereka ajarkan adalah, jangan biarkan takut menyamar sebagai kebijaksanaan. Karena saat takut kita bungkus dengan kata takdir, kita bukan sedang pasrah. Kita sedang menunda kejujuran. Dan tubuh kita tahu itu. Makanya kita sering merasa letih, bahkan saat tidak melakukan apa-apa. Karena batin kita bekerja keras, menjaga kebohongan kecil itu tetap utuh. Kita lelah karena terlalu lama berdamai dengan versi diri yang sebenarnya tidak kita hormati. Dan semakin lama itu berlangsung, semakin berat rasanya. Mungkin bukan takdir. Mungkin kita lelah berbohong. Di titik ini,
Kita tidak lagi perlu mencari jawaban besar. Tidak perlu kesimpulan, tidak perlu janji perubahan, tidak perlu keputusan heroik. Cukup satu hal yang jarang kita lakukan. Jujur. Jujur bahwa mungkin di balik kata sudah takdir, ada kelelahan yang tidak pernah kita akui. Bukan lelah karena terlalu berusaha, tetapi lelah karena terlalu lama menahan diri untuk tidak sepenuhnya mencoba. Kita sering berpikir, kalau kita berhenti, hidup akan terasa lebih ringan. Tapi kenyataannya, yang terasa ringan hanya tanggung jawabnya. Batin kita justru semakin berat. Karena ada bagian dari diri kita yang tahu kita belum benar-benar hadir. Dan bagian itu tidak berisik. Ia tidak menuntut. Ia hanya diam dan membuat kita capek pelan-pelan. Mungkin selama ini kita terlalu keras menuntut hasil dan terlalu lunak pada alasan. Mungkin yang kita sebut pasrah sebenarnya adalah jeda yang tidak pernah kita sadari sudah berubah menjadi kebiasaan. Stoik tidak menjanjikan hidup akan mudah kalau kita jujur pada diri sendiri. Mereka hanya mengatakan satu hal, hidup akan terasa lebih ringan kalau kita berhenti berpura-pura. Menerima takdir bukan berarti mematikan kehendak. Menerima takdir adalah berdamai setelah kita tahu kita sudah melakukan bagian kita tanpa mengurangi, tanpa bersembunyi. Dan kalau hari ini kita belum sanggup berusaha lebih jauh, itu juga boleh diakui. Bukan untuk dimaklumi, tapi untuk disadari. Karena kesadaran tidak langsung mengubah hidup, ia hanya membuka pintu kecil agar kita tidak terus mengulang kelelahan yang sama. Mungkin setelah ini kita tetap berjalan pelan. Mungkin kita masih ragu. Mungkin kita masih takut. Dan itu tidak apa-apa. Yang melelahkan bukan berjalan pelan. Yang melelahkan adalah terus berkata, kita sudah menyerahkan segalanya, padahal belum. Kalau kamu sampai di titik ini, tidak ada yang perlu kamu lakukan. Tidak perlu berubah malam ini, tidak perlu mengambil keputusan besar. Cukup satu hal, ingat bahwa capekmu mungkin bukan karena hidup, melainkan karena terlalu lama tidak jujur pada diri sendiri. Dan mungkin itu sudah cukup untuk hari ini.